Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Nah, kali ini saya akan berbicara mengenai kenapa sulit sekali bagi kita untuk mencoba berpikir positif. Padahal sebagian besar atau semua motivator menyarankan kita untuk selalu berusaha berpikiran positif. Namun entah kenapa hal ini sulit sekali dilakukan. Nah, video ini akan menjelaskan kenapa kita sulit sekali berpikiran positif dan bahkan malah cenderung lebih sering memikirkan hal yang negatif. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Pikiran itu sendiri memiliki sifat yang aneh sekali menurut saya. Kalau kamu amati, ketika kamu sedang melamun atau nggak ada suatu hal yang sedang kamu fokuskan gitu ya, pikiran itu akan cenderung melompat-lompat dari satu hal ke hal lainnya, dan itu terjadi biasanya tanpa kita sadari. Nah, giliran ada hal yang yang kita merasa tidak enak, kita memikirkannya, kita tidak nyaman, dan kita ingin mengalihkannya ke topik berikutnya, entah kenapa sulit sekali hal itu untuk dilakukan. Misalnya ketika kita teringat mengenai hal-hal yang tidak mengenakan kemarin, kita ingin melupakannya. Tapi ketika kita ingin melupakannya, pikiran ini nempel aja kayak bayangan dan sulit sekali untuk diubah. Mengapa kita sulit sekali untuk mengalihkan pikiran? Nah, ada salah satu aspek yang biasanya jarang dibahas gitu ya, ketika kita ingin mengubah atau mengambil kendali atas pikiran kita sendiri. Selain pikiran, suara-suara pikiran, ketika saya berbicara mengenai pikiran, yaitu suara-suara yang ada di dalam kepala kita atau yang ada di dalam benak kita itu. Nah, selain suara itu, ada hal lain yang kita rasakan yang mengikuti atau mengiringi suara itu. Itu disebut sebagai perasaan atau emosi kita. Jadi selain berpikir, kita merasakan semacam emosi tertentu atau perasaan tertentu yang berkaitan dengan tema atau apa yang kita pikirkan itu. Nah, hal ini menjadi sulit ketika kita menyadari bahwa saya tidak suka dengan pikiran ini gitu ya, dan saya ingin cepat-cepat mengalihkannya misalnya ya. Tapi perasaan tadi, emosi tadi tidak kita kelola. Kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu hal yang lain ya, kembarannya, yang berkaitan dengan suara pikiran itu. Kita hanya ingin mengubah suara pikirannya, namun emosi yang kita rasakan yang berkaitan dengan pikiran tersebut sama sekali tidak kita kelola. Bahkan tidak kita sadari, tidak kita kendalikan. Sifat emosi ataupun perasaan, rasa yang kita berikan ketika suatu pikiran itu datang, itu sebenarnya saling memberi makan. Misalnya gini ya, ketika saya teringat apa yang dilakukan oleh teman saya yang buat saya sakit hati, peristiwanya saya ingat, muncul suara dalam pikiran saya, kemudian perasaan saya menjadi jengkel atau marah. Nah, kemudian pikiran akan memberikan skenario tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ketika skenario itu muncul, saya merasa lagi nih, merasa sakit hati atau merasa marah atau merasa benci. Kemudian muncul lagi pikiran yang baru, muncul lagi rasa itu, dan itu saling memberi makan ya. Perasaan dan emosi itu, perasaan dan pikiran itu saling memberi makan. Jadi dia kayak lingkaran setan gitu ya, nggak ada putus-putusnya. Biasanya kita hanya diajarkan untuk menerima pikiran negatif itu, kemudian berusaha ya, yang biasa diajarkan itu berusaha untuk mengingat hal-hal yang baik, mengingat hal-hal yang positif. Tapi rasa yang tidak enak tadi tidak kita kelola. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa berpikir positif itu menjadi sulit, dan sepertinya kita memaksakan diri saja hanya untuk berpikiran positif. Nantinya kita ujung-ujungnya masih jatuh juga di pikiran-pikiran negatif tadi. Perlu kita ketahui bahwa emosi itu adalah perekat atau lem yang tanpa kita sadari kita berikan, kita tambahkan pada suatu peristiwa. Nah, ketika kita ingin mengelola pikiran kita mengenai suatu peristiwa tertentu yang tidak kita sukai, yang pertama kali semestinya kita kerjakan adalah mengelola lem ini, dalam tanda kutip membersihkan lemnya. Ya, emosi itu adalah hal yang kadang-kadang bahkan kita tidak menyadari ya. Kita sepertinya menyatu dengan pikiran itu ya, perasaan kita dan juga pikiran itu. Pikiran itu sebenarnya adalah memori mengenai hal yang sudah terjadi. Dalam hal ini saya membicarakan kejadian yang telah berlalu.
Begitu juga ketika kita membicarakan mengenai hal-hal yang akan datang yang belum terjadi. Hal-hal yang biasanya kita sebut sebagai luka batin atau rasa kecewa gitu ya, rasa perasaan bersalah, menghakimi gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kita simpan, memori-memori atau kenangan yang kita sebut negatif yang terjadi di masa lalu. Namun untuk hal-hal yang belum terjadi di masa depan, biasanya emosinya adalah rasa cemas, rasa khawatir, was-was. Nah, emosi di sini berperan sangat penting, bahkan jauh lebih penting dibanding pikirannya sendiri. Kita kelola dulu lemnya tadi, emosinya tadi, perasaannya tadi, baru kita dapat mengelola pikiran itu sendiri. Pikiran negatif dan emosi negatif itu menggerogoti kita diam-diam, menggerogoti kedamaian batin kita, menggerogoti kebahagiaan kita, menguras energi kehidupan kita, membuat kita merasa was-was akan masa depan atau merasa sakit hati atas apa yang sudah berlalu. Dan dua hal ini sangat menguras energi kehidupan kita. Nah, berlawanan dengan apa yang sering dikatakan para motivator, sebenarnya tidak berlawanan, hanya saja mungkin kita tidak mengerti lebih jauh apa yang dimaksudkan para motivator itu. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengalihkan pikiran negatif tadi menjadi pikiran positif? Pertama-tama adalah sadari betul keberadaan emosi ini, sadari betul keberadaan rasamu. Baru nanti kamu bisa mengelola suara pikirannya. Yang pertama-tama kita harus belajar untuk menyadari betul ya, dalam arti kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menghuni dirimu sendiri, menyadari setiap emosi yang lewat di dalam benakmu ya. Menyadarinya itu sama halnya dengan membawa emosi yang tadinya menggerogoti diam-diam tanpa kita sadari ya kemunculannya, itu kita membawanya ke dalam permukaan kesadaran kita. Jadi istilahnya kita mengambil sisi gelap tadi ya, bayang-bayang gelap yang tadinya menggerogoti kebahagiaan kita tadi dengan secara kompulsif ya, secara otomatis ya, tanpa bisa kita kendalikan, kita bawa ke dalam terang kesadaran kita. Itu maksudnya ketika perasaan itu muncul, kita sadar sesadar-sadarnya. Kalau kita terbiasa untuk memberikan perhatian pada dunia batin kita, tidak hanya memberikan perhatian 100% pada apa yang dilakukan orang kepada kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita ya, dimana itu kita kadang-kadang tidak bisa mengontrolnya. Namun ketika kita memberikan fokus kita ke dalam gitu ya, maka kita akan lebih mawas diri gitu ya. Ketika satu emosi muncul, kamu tangkap kemunculannya, kamu sadari keberadaannya, kemudian kamu membawanya ke dalam terang kesadaranmu ya. Hal ini sama saja dengan mengakui, oh saya memang selalu was-was atas masa depan saya. Saya takut nanti anak saya tidak berhasil. Saya takut saya tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga saya. Atau saya merasa, saya sekarang sadar bahwa sama ini saya banyak sekali memikirkan kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang sulit sekali rasanya saya lupakan ya. Nah, dengan membawanya terus-menerus ya melalui latihan, maka kekuatan kesadaran kita itu akan semakin kuat, semakin kokoh, sehingga beragam emosi itu, perasaan-perasaan gak enak itu ya, walaupun tipis-tipis ataupun walaupun sangat menyakitkan, itu akan semakin mampu kita menyadarinya. Jadi tidak ada lagi kejadian ketika tiba-tiba kita melo, ketika kita dengar berita atau sinetron yang kejadiannya sama kayak kita, terus kita jadi baper ya. Hal itu tidak akan terjadi karena kita sadar kapan hal itu muncul gitu ya, kapan perasaan itu mulai nggak enak. Nah, ini yang saya sebut sebagai membawa apa yang tadinya tidak kita sadari ke dalam terang kesadaran kita sendiri. Nah, melakukan ini sama halnya dengan menerima diri kita sebagaimana adanya, sekaligus kita akan lama-lama terlatih dengan sendirinya untuk memiliki kemampuan menetralkan perasaan itu. Dan ketika emosinya sudah netral, dalam arti
kita tahu hal itu menyakiti hati kita tahu kita sedang cemas, kita tahu bahwa kita pernah terluka. Dengan begitu kita menerima diri kita tidak lagi menolak perasaan sakit itu. Nah, pada saat itulah kesembuhan terjadi. Ketika kita sudah menerima, itu artinya kita sudah menetralkan dan hal itu tidak lagi menyakiti kita, ya, maka itulah saatnya kita mampu untuk mengalihkan pikiran negatif tadi menjadi pikiran positif. Barulah hal itu mampu kita lakukan dengan cara mengelola emosinya tadi. Bukan juga berarti dengan mencoba saya harus memaafkan, bukan seperti itu. Tapi cukup kita dengan menerima dan menyadari keberadaan perasaan itu dalam diri kita. Ya, kita akan sadar bahwa pola itu berulang dan tidak ada gunanya. Kalau kita sadar penuh, ya, dengan latihan tadi, kita akan menyadari tidak ada gunanya menyimpan beban energi negatif seperti luka-luka itu dan kekhawatiran masa depan itu di dalam diri kita. Barulah pada saat itu kita menyadari bahwa kita punya pilihan, bahwa kita punya kendali atas diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, saya pikir tidak akan terlalu sulit lagi untuk mengalihkannya menjadi hal-hal yang positif, ya, berpikiran yang positif, ya, dengan mengambil memori-memori hal-hal positif yang ingin kita pancarkan dalam vibrasi kita. Jadi emosi adalah lemnya, rasa kita adalah perekat dari suara-suara pikiran-pikiran negatif tadi. Jadi kelola dulu lemnya, lepaskan dulu lemnya dengan cara menyadari keberadaannya terus-menerus melatih diri kita agar selalu dalam keadaan sadar. Maka hal itu tidak akan lagi menyakiti kita dan kita indikator bahwa kita sudah sembuh dari luka batinnya, dari rasa dari lem perekatnya tadi adalah bahwa ketika kita sedang mengingat peristiwa itu, kita tidak ada rasa pahit atau tidak ada lagi rasa negatif di dalam diri kita, tidak ada lagi rasa sedih. Inilah yang terjadi dari banyak orang-orang yang menjadi penyintas dari trauma-trauma masa lalu mereka kemudian berani berbicara ke publik, menceritakan apa yang mereka alami sehingga mereka bisa bangkit dan menyembuhkan diri mereka sendiri. Itu tadi lukanya dulu yang dikelola. Baik, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dalam mengelola pikiran-pikiran agar ketika kita berusaha berpikir positif, maka kita benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan saat itu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp mengenai diskusi hal-hal yang sedang kita bicarakan di dalam video-video saya, silakan teman-teman kirimkan nomor WhatsApp di email saya, nanti saya letakkan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.